Maaf ini Pak, dengan Bapak siapa? Saya Teguh Setiawan. Ini dari mana Pak? Saya jauh perbatasan Banjarnegara, tepatnya Desa Somagede, Kecamatan Sempol. Barat ya, perbatasan Banten. Utara, Utara dekat Bendungan. Waduk Sempor ke utara sedikit. Ya, 12 kilo dari Waduk. Itu perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Jadi dalam perawatan apa tuh pengobatan apa ini sekarang? Saya sih sebenarnya yang nggak bisa hilang dari tubuh itu kolesterol sama asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel SG Toktil yang saya cintai, baiklah. Video kali ini menjelaskan mengenai kolesterol tinggi. Mari kita uraikan dengan tanya jawab tentang kolesterol tinggi, dimulai dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit kolesterol? Kolesterol adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah dan dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi hormon, vitamin D, dan asam empedu. Namun, jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Ada dua jenis kolesterol, LDL yaitu kolesterol buruk, yang dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan masalah, dan HDL yaitu kolesterol baik, yang dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih. Pengobatan untuk kolesterol tinggi sering meliputi perubahan gaya hidup seperti diet yang sehat dan aktivitas fisik yang lebih, serta obat-obatan yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Bagaimana proses terjadinya kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi terjadi ketika ada jumlah yang berlebih dari kolesterol dalam darah. Ada dua jenis kolesterol, LDL, kolesterol jahat, dan HDL, kolesterol baik. LDL menyumbang paling banyak pada kolesterol tinggi, sementara HDL membantu menurunkannya. Kadar kolesterol dalam darah ditentukan oleh faktor genetik dan gaya hidup. Beberapa makanan yang dapat meningkatkan kadar LDL dalam darah termasuk makanan tinggi lemak jenuh seperti daging, produk olahan daging, krim, mentega, dan minyak goreng. Sedangkan makanan yang dapat menurunkan kadar LDL dalam darah termasuk makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Faktor gaya hidup lain yang dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi termasuk merokok, kekurangan olahraga, dan obesitas. Beberapa penyakit juga dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi, seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Berapa kadar LDL yang normal? Kadar LDL, low density lipoprotein, yang normal dalam darah adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Namun, beberapa ahli kesehatan menganggap bahwa kadar yang lebih rendah dari 70 mg per desiliter lebih baik untuk mencegah penyakit jantung. Tingkat LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Namun, kadar yang dianggap normal dapat berbeda-beda untuk setiap individu, tergantung pada faktor risiko lainnya seperti usia, riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, dan obesitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menurunkan kadar LDL yang tinggi. Berapa kadar HDL yang aman bagi kesehatan? Kadar HDL, high density lipoprotein, yang dianggap aman bagi kesehatan adalah di atas 40 mg per desiliter untuk pria dan di atas 50 mg per desiliter untuk wanita. HDL disebut juga sebagai kolesterol baik, karena dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Tingkat HDL yang lebih tinggi dianggap lebih baik, karena memiliki efek protektif terhadap jantung. Namun, seperti juga LDL, kadar yang dianggap normal dapat berbeda-beda untuk setiap individu, tergantung pada faktor risiko lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kadar HDL yang rendah. Cara untuk meningkatkan kadar HDL diantaranya melalui aktivitas fisik, mengonsumsi makanan sehat, kurangi konsumsi alkohol, dan mengontrol berat badan. Siapa saja yang beresiko terkena kolesterol tinggi? Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kolesterol tinggi, hiperkolesterolemia, meliputi 1. Riwayat keluarga, jika orang tua atau saudara dekat memiliki kolesterol tinggi atau penyakit jantung, maka risiko seseorang untuk mengalami kolesterol tinggi juga lebih tinggi. 2. Usia, risiko kolesterol tinggi meningkat dengan bertambahnya usia. 3. Jenis kelamin, pria lebih cenderung mengalami kolesterol tinggi dibandingkan wanita, namun setelah menopause wanita juga akan mengalami peningkatan risiko. 4. Gaya hidup yang tidak sehat, diet yang tinggi lemak jenuh, kurang aktivitas fisik, merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi. 5. Obesitas atau berat badan yang berlebih, peningkatan berat badan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Tekanan darah tinggi dan diabetes, kedua kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi.
Namun perlu diingat, bahwa faktor risiko ini tidak selalu menyebabkan kolesterol tinggi dan setiap orang yang memiliki faktor risiko tersebut, tidak pasti akan mengalami kondisi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan tes darah secara teratur, dan berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kadar kolesterol terlalu tinggi. Makanan apa yang tidak baik dikonsumsi bagi penderita kolesterol? Beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan sebaiknya dihindari oleh penderita kolesterol tinggi adalah 1. Makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti daging merah, daging olahan, keju, mentega, krim, dan minyak nabati yang digunakan dalam jumlah besar untuk memasak. 2. Makanan yang tinggi kalori, seperti makanan cepat saji, makanan ringan, kue, dan permen yang dapat menyebabkan obesitas. 3. Makanan yang tinggi karbohidrat dan gula, seperti roti, nasi, pasta, dan makanan yang diolah dari tepung terigu. 4. Makanan yang tinggi natrium, seperti makanan olahan, makanan instan, daging asap, dan kecap. 5. Makanan yang tinggi alkohol, minuman beralkohol dapat meningkatkan kadar LDL dalam darah. Selain itu sangat penting bagi penderita kolesterol tinggi untuk mengontrol asupan kalori, dan memastikan bahwa asupan lemak baik seperti asam lemak omega 3 dari ikan laut, minyak zaitun, biji-bijian, dan kacang-kacangan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Menjaga pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup, juga penting untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Makanan apa yang baik bagi penderita kolesterol tinggi? Beberapa jenis makanan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan baik dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi adalah 1. Makanan yang kaya serat, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan bahan makanan nabati lainnya yang dapat membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat dalam darah. 2. Makanan yang kaya asam lemak omega 3, seperti ikan laut seperti salmon, tuna, sarden, dan herring yang dapat membantu menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, dalam darah. 3. Makanan yang kaya antioksidan, seperti buah-buahan dan sayuran berwarna-warni seperti buah blueberry, stroberi, brokoli, paprika, dan wortel yang dapat membantu mengurangi kerusakan pada pembuluh darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. 4. Makanan yang kaya protein nabati, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tauge, dan kacang-kacangan lainnya yang dapat mengurangi kadar LDL dalam darah. 5. Minyak tumbuhan sehat, seperti minyak zaitun, minyak canola, dan minyak rami yang kaya akan lemak tak jenuh ganda yang dapat membantu menurunkan kadar LDL dalam darah. 6. Teh hijau, kopi, dan buah anggur merah juga dipercaya dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Sebaiknya, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kondisi kesehatan yang ada. Selain itu, menjaga pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup juga penting untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Komplikasi apa saja yang bisa ditimbulkan akibat kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi dapat menyebabkan beberapa komplikasi kesehatan yang serius, diantaranya, 1. Penyakit jantung, kolesterol tinggi dapat menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah meningkat dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. 2. Aterosklerosis, kolesterol tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh darah yang dapat menyumbat aliran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. 3. Penyakit ginjal, kolesterol tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. 4. Penyakit hati, kolesterol tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati dan meningkatkan risiko penyakit hati kronis, seperti sirosis. 5. Perdarahan otak, kolesterol tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan perdarahan otak dan stroke. 6. Penyakit perifer, kolesterol tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di ekstremitas yang dapat menyebabkan nyeri dan kekakuan di tangan dan kaki, serta meningkatkan resiko amputasi. Itu sebabnya, sangat penting untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah, dan menjalani gaya hidup sehat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang serius. Bagaimana pola hidup yang dapat mengurangi risiko terkena kolesterol tinggi? Beberapa pola hidup yang dapat mengurangi resiko terkena kolesterol tinggi meliputi 1. Diet sehat, menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti daging merah, produk olahan daging, krim, mentega, dan minyak nabati yang digoreng. Lebih baik mengonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh, seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. 2. Aktivitas fisik, melakukan olahraga secara teratur dapat meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, dalam darah. Direkomendasikan untuk melakukan olahraga selama minimal 30 menit setiap hari. 3. Menghindari rokok dan alkohol, merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sedangkan alkohol juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi dalam jumlah besar. 4. Mengontrol berat badan, menjaga berat badan ideal dapat membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. 5. Mengontrol tekanan darah dan gula darah, menjaga tekanan darah dan gula darah dalam batas normal dapat mengurangi risiko penyakit jantung.
6. Menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Memeriksakan kadar kolesterol dalam darah secara rutin dapat membantu mengetahui tingkat risiko dan membuat rencana pengobatan segera jika diperlukan. Itu sebabnya, untuk mengurangi resiko terkena kolesterol tinggi, sangat penting untuk menjalani gaya hidup sehat yang seimbang dan teratur. Serta jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter jika kamu memiliki riwayat kesehatan yang membuat kamu lebih rentan terkena kolesterol tinggi. Bagaimana cara penanganan kolesterol tinggi secara medis? Beberapa cara penanganan kolesterol tinggi secara medis meliputi 1. Obat-obatan hipolipidemik. Dokter dapat meresepkan obat-obatan yang disebut hipolipidemik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jenis obat ini termasuk statin, fibrat, ezetimibe, dan PCSK9 inhibitors. 2. Bile acid sequestrans. Obat ini digunakan untuk mengikat asam empedu dalam usus, yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 3. Niacin. Vitamin B3 yang dikenal sebagai niacin dapat digunakan untuk meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, dalam darah. 4. Omega-3 fatty acid supplements. Asam lemak omega-3 dapat digunakan untuk menurunkan kadar trigliserida dalam darah. 5. Resins. Obat ini digunakan untuk mengikat ion kalsium dalam usus, yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Angioplasti dan stenting. Angioplasti dan stenting adalah prosedur medis yang digunakan untuk melebar pembuluh darah yang tersumbat, yang dapat meningkatkan aliran darah ke jantung dan menurunkan risiko serangan jantung. 7. Bypass surgery. Prosedur ini digunakan untuk mengatasi pembuluh darah yang tersumbat yang tidak dapat diatasi dengan angioplasti atau stenting. Prosedur ini melibatkan pemasangan saluran bypass di sekitar pembuluh darah yang tersumbat untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Itu sebabnya, untuk mengatasi kolesterol tinggi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan mengikuti rencana pengobatan yang diberikan. Serta jangan lupa untuk menjalani gaya hidup sehat yang seimbang dan teratur untuk mengurangi resiko terkena kolesterol tinggi. Apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan kematian? Kolesterol tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh darah yang dapat menyumbat aliran darah ke jantung dan otak. Ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan aterosklerosis. Jika plak yang terbentuk di pembuluh darah jantung pecah, dapat terjadi pembekuan darah yang dapat menyebabkan serangan jantung. Jika kadar kolesterol dalam darah tinggi, serta tidak ditangani dengan baik, dapat meningkatkan risiko kematian dini. Namun, dengan mengikuti pola hidup sehat dan pengobatan yang ditentukan oleh dokter, kadar kolesterol dalam darah dapat dikendalikan dan risiko komplikasi dapat direduksi. Terapi apa yang bisa membantu mengobati penyakit ini? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini, salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kaudusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kaudusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikianlah penjelasan tentang kolesterol tinggi dengan beberapa pertanyaan dan jawaban yang bisa kita ambil pemahamannya. Semoga dapat membantu sahabat SG Toktil semua. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, share, dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.